Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saya ditugu-tugu Tuhani marohamuna, tuholong ni rohani debata, doho tuhabengetul ni Kristusi. Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus harus memiliki salah satu karakter unggul, yakni ketabahan. Ketabahan atau kesabaran adalah keteguhan dan kemampuan bertahan menghadapi badai hingga akhir. Tidak ada dalam hidup ini yang tidak pernah mengalami pergumulan atau penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup, atau jenis tantangan lainnya yang membutuhkan kesabaran atau ketabahan. Sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Kristus, yang pasti kita harus belajar dari Yesus Kristus bagaimana harus meniru ketabahan atau kesabaran yang telah Ia lalui. Seberat apapun yang Kristus alami, namun Ia tetap dalam ketaatannya kepada Bapa sampai akhir dalam kematiannya. Sebagian orang berpendapat bahwa kesabaran merupakan kebodohan atau kelemahan. Bagaimana tidak, orang yang diremehkan, dicaci, dihina, atau disakiti oleh orang lain berdiam diri saja? Apakah orang-orang yang direndahkan, difitnah, dimaki tidak membalasnya dengan setimpal perlakuan orang lain terhadap kita? Namun kita harus mengingat bahwa kesabaran adalah kekuatan untuk melihat sesuatu dengan lebih dalam. Kebijaksanaan mengajarkan kita bahwa kesabaran memerlukan keberanian dan kekuatan untuk tidak membalas luka hati dan hinaan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang lemah, biasanya tidak dapat bertahan dari hinaan dan luka hati. Orang yang lemah adalah orang yang cepat untuk membalas yang jahat, terlalu cepat mengambil satu kesimpulan dan dengan cepat melakukan tindakan pembalasan. Firman Tuhan selalu mengajarkan untuk tetap bertahan dalam penderitaan. Kesabaran menunjukkan kepada kita tentang arti pengendalian diri, kerelaan untuk menunggu, ketekunan dan bertahan di dalam kesulitan. Hal ini berarti menahan diri untuk menghakimi dengan harapan bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan-perbuatan kejahatan dapat menyadari, menyesali perbuatannya dan akan mau memperbaiki perbuatan-perbuatan yang keliru. Kesabaran tidaklah pasif, menerima segala sesuatu tanpa berbuat atau duduk diam. Kesabaran terus melakukan kehendak Tuhan tanpa memandang kesulitan. Ketabahan tidak menghendaki kompromi atau menyerah, tetapi kegigihan dan ketabahan untuk terus berusaha berada di jalan yang benar di dalam segala hal. Saudara-saudara, Rasul Paulus menaikkan doa, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Doa ini tertuju kepada Kristus sebagai pola yang sempurna dari kesabaran. Kita harus terus bergantung kepada Kristus sebagai teladan. Kita harus berjalan bersama Kristus. Kita bisa memperhatikan Yesus Kristus dalam menghadapi para murid-muridnya. Karakter mereka sangat beragam,
Mereka kadang-kadang begitu egois. Para murid-muridnya sangat lambat untuk memahami ajaran Kristus. Bertahun-tahun mereka bersama, namun mereka belum juga mengerti apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus untuk mereka lakukan. Kadang mereka harus hanya terfokus kepada kehidupan di dunia ini secara jasmani. Kristus tetap menunjukkan kesabarannya. Yudas yang akan mengkhianati Yesus dan masih meminta Yudas untuk bertobat. Petrus yang akan menyangkal dia. Tapi Tuhan Yesus selalu sabar menghadapi karakter-karakter yang berbeda itu. Saudara, kita perlu sabar dengan diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu sabar dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Mengingat kesabaran Kristus membuat kita lebih mudah hidup dengan tabah dan membuat kita lebih mudah menghapus permusuhan dan menghindari sifat mudah tersinggung. Sifat mudah tersinggung merupakan kondisi yang tidak baik dan tidak sehat bagi jiwa kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita tanamkan kasih dalam diri kita. Oleh karena kasihlah semuanya akan memberi kita kebahagiaan dan kedamaian. Roma 16 ayat 19c, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Kami patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang menghantarkan hidup kami di pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kami dalam menjalani hidup kami untuk satu hari ini, dalam kegiatan kami, aktivitas kami sehari-hari. Biarnya kiranya Tuhan yang selalu menuntun kami, supaya kami juga tertuju iman kami kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kami, membimbing kami, dan membuat kami tetap tabah sabar dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Biarlah Tuhan memberikan hati yang tenang, damai, dan juga kebahagiaan, bukan karena memiliki segala sesuatunya, tapi kami bahagia, tenang, penuh dengan damai sejahtera karena firman-Mu berdiam dalam hati kami dan kami selalu melakukan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu melakukan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, berkati firman-Mu sehingga itu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam melaksanakan tugas kami, kegiatan kami untuk satu hari ini. Berkati para jemaat-Mu juga, berkati para hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar melalui firman-Mu boleh tinggal, boleh berdiam dalam hati kami, dan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami atas dosa kami, dengarkan kami di dalam nama Anak Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pasu-pasu debatamo Sai diramoti debata